Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami tentang manajemen pengetahuan di lembaga pendidikan. Dengan beranggotakan Amelia Nur Aini, NIM A320210054, Elisiap Sarini Wijaya A320210059, dan yang terakhir Alvina Hidayati A320210089. Knowledge Management atau KM. Knowledge Management atau manajemen pengetahuan secara terminologis berasal dari dua kata, yaitu manajemen berarti mengelola atau mengatur dan knowledge berarti pengetahuan. Sebagian kalangan mengartikan knowledge bukan hanya pengetahuan, akan tetapi gabungan dari ilmu, pengalaman, nilai atau value, informasi, data, tafsiran yang membentuk suatu pandangan tertentu. Jadi secara sederhana, manajemen pengetahuan berarti proses pengelolaan pengetahuan. Definisi KM menurut para ahli, Spector dan Gerald, yaitu rangkaian proses yang melingkupi penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan dari pengetahuan. Yang kedua, kemudian Zamilah Abdul Hamid, yaitu kegiatan terstruktur dari organisasi dalam rangka memperbaiki kapasitas organisasi kelembagaannya. Yang ketiga, Orwich dan Armakos, yaitu sebagai pelaksanaan, penciptaan, penangkapan, pentransferan, dan pengaksesan pengetahuan dan informasi yang tepat ketika dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik, bertindak dengan tepat, serta memberikan hasil ke dalam rangka mendukung strategi bisnis. Yang keempat dari Davidson dan Fass, yaitu sebagai sistem yang memungkinkan perusahaan menyerap pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas para stafnya untuk perbaikan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir dari Tenbaum, yaitu mencakup pengumpulan, penyusunan, penyampaian, dan pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan. Tenbaum menawarkan beberapa syarat definisi KM yang dapat dijadikan sebagai konsensus, sehingga dapat memahami definisi manajemen yang lebih komprehensif, yaitu yang nomor pertama, manajemen pengetahuan mencakup pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan, pemanfaatan dengan tepat menggunakan teknologi informasi yang berupa komputer atau laptop yang dapat mendukung manajemen pengetahuan. Akan tetapi, teknologi informasi bukanlah sebagai manajemen pengetahuan. Yang kedua, manajemen pengetahuan mencakup berbagai pengetahuan atau sharing knowledge. Karena tanpa berbagai pengetahuan, usaha dari manajemen pengetahuan akan gagal. Kultur dari perusahaan. Kultur dan aspek sosial dari manajemen pengetahuan merupakan tantangan yang signifikan. Yang ketiga, manajemen pengetahuan terkait dengan pengetahuan orang. Karena pada suatu saat nanti organisasi atau lembaga pendidikan akan membutuhkan orang yang kompeten dan ahli untuk memahami dan memanfaatkan informasi dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu manajemen pengetahuan terkait dengan peningkatan efektivitas organisasi. Kita berkonsentrasi dengan manajemen pengetahuan karena kita yakini bahwa manajemen pengetahuan dapat memberikan kontribusi kepada fatalitas dan kesuksesan suatu perusahaan maupun suatu lembaga pendidikan. Konsep dasar tentang pengetahuan. 1. Data. Kumpulan data-data mentah berupa gambar, simbol-simbol, angka yang disajikan tanpa suatu konteks dari hasil observasi, eksperimen, atau kalkulasi. 2. Informasi. Kumpulan data dan terkait dengan penjelasan, interpretasi, dan berhubungan
dengan materi lainnya mengenai objek, peristiwa atau proses tertentu data yang diproses agar dapat dimanfaatkan. Data yang telah tersusun disertai dengan referensi. 3. Knowledge, informasi yang telah diorganisasi dan diringkas untuk meningkatkan pengertian, kesadaran atau pemahaman aplikasi dan informasi. Keempat, yaitu wisdom atau kebijaksanaan, mengetahui secara tersirat bagaimana menciptakan, mengakses, dan menginterogasi pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan organisasi terjadi karena adanya interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge melalui proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. 1. Tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang pada umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih ada pada keahlian atau pengalaman seseorang. Pada umumnya, tacit knowledge masih berhubungan dengan hal-hal yang bersifat praktik, di mana transfer knowledge tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi langsung. 2. Explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang formal, sistematis, dan mudah untuk ditransfer atau dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi. Sebab pengetahuan tersebut bersifat teoritis, rasional, metodologis, modeling, positif, dan empiris yang memudahkan para ahli untuk membagikan pengetahuan kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal. Kendala dalam berbagi pengetahuan terdiri dari 3. Yang pertama, dilema sosial, umumnya disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu rendahnya keinginan untuk berbagi pengetahuan dan belum terbangunnya hubungan antara penerima dan pengirim pengetahuan, tidak adanya pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri, adanya gengsi atau rasa malu untuk mengetahui ketidaktahuannya sendiri, rendahnya kepercayaan dalam lingkungan belajar, dan adanya kekhawatiran serta ketakutan yang dirasakan oleh individu. 2. Dilema pengetahuan disebabkan oleh kelengketan pengetahuan atau sulitnya memindahkan pengetahuan kepada orang lain, dan adanya anggapan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan bukan untuk dibagikan kepada orang lain. 3. Dilema sosial pengetahuan. Karena belum tersedianya strategi pengetahuan dalam organisasi tersebut, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan dan mengalirkan pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri, serta belum efektifnya strategi knowledge management dalam mengatasi hambatan berbagi pengetahuan. Peranan, tujuan, dan manfaat manajemen pengetahuan. Yang pertama, peranan manajemen pengetahuan terdiri dari sebagai dasar untuk melahirkan inovasi, meningkatkan respons aktivitas terhadap kebutuhan customer dan stakeholder, meningkatkan produktivitas dan kompetensi, serta meningkatkan daya saing organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen pengetahuan. Bisnis perspektif, yaitu lebih fokus kepada mengapa, di mana, dan untuk apa perusahaan harus berinvestasi atau memanfaatkan pengetahuan. Tujuan ini berkaitan langsung dengan alokasi sumber daya, aktivitas kepemimpinan tertentu. Manajemen perspektif, yaitu berfokus kepada penentuan, pengorganisasian, pengarahan, memfasilitasi dan memonitor pengetahuan terkait dengan praktik dan aktivitas yang diperlakukan untuk mencapai strategi dan tujuan bisnis yang diinginkan, dan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah aktivitas manajemen. Hands-on operational perspektif, yaitu berfokus kepada penerapan keahlian untuk menyalurkan explicit knowledge terkait dengan pekerjaan dan tugas-tugas. Pada perspektif ini, mengakui bahwa pengelolaan pengetahuan harus juga dilakukan pemrosesan pengetahuan. Selanjutnya, manfaat manajemen pengetahuan, yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,
meningkatkan kualitas penanganan pelayanan, mempercepat respons terhadap isu-isu yang berkembang, meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan maupun tenaga pendidik di lembaga pendidikan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan profit, efisiensi biaya, meningkatkan kolaborasi dalam perusahaan maupun di lembaga pendidikan, cara kerja yang jauh lebih baik, menciptakan peluang baru, menyempurnakan pengembangan produk baru, meningkatkan mutu proses, mutu produk dan layanan. Knowledge Management dan Learning Organization. Learning Organization atau organisasi pembelajaran adalah organisasi yang secara proaktif menciptakan, mendapatkan, dan menyebarluaskan pengetahuannya dalam rangka merespons dan mengubah perilakunya untuk terus tumbuh dan berkembang. Peter M. Senge mengemukakan 5 disiplin untuk menjadi organisasi pembelajar, yaitu yang pertama, personal mastery. Ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kapasitas personal dalam mencapai kinerja yang paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan semangat untuk mengembangkan diri seluruh anggota organisasi menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja. Selanjutnya, mental models. Ini proses bercermin, memperjelas, dan meningkatkan wawasan tentang dunia luar agar keputusan dan tindakan yang diambil lebih tepat. Selanjutnya, share vision. Ini membangun komitmen kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, serta prinsip dan praktik yang menuntun pada pencapaian tujuan masa depan tersebut. Selanjutnya, team learning, yaitu mentransformasikan keahlian berpikir atau thinking skill dengan menggunakan kemampuan setiap anggota tim sehingga yang diyakini akan menjadi kekuatan besar jika dibanding melakukan pekerjaan secara individu. Yang terakhir, system thinking, yaitu cara pandang dan cara berpikir untuk menggambarkan dan memahami setiap masalah secara komprehensif. Selain itu juga mengerti hubungan antara satu hal dengan hal lain dan hubungan sebab akibat dalam organisasi. 4 langkah yang perlu dilakukan suatu lembaga pendidikan Islam agar knowledge management menjadi sumber daya strategis. Yang pertama, pengetahuan dapat disimpan, yaitu data, informasi, maupun pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar mudah ditelusuri bila dibutuhkan. Bagi pengetahuan yang sifatnya tajid, sebaiknya ditransformasikan menjadi eksplisit melalui sharing knowledge yang terdokumentasikan. Pengetahuan yang dapat disimpan memudahkan organisasi untuk menelusurinya dan memanfaatkan di setiap kesempatan. Pengetahuan mudah diakses, yaitu setiap anggota organisasi mempunyai akses yang sama terhadap knowledge-based organisasi. Agar proses aksesibilitas dan transfer mudah dilakukan antar anggota, lembaga perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta video conference, jaringan internet, dan intranet. Banyak lembaga pendidikan mempunyai ruang perpustakaan sehingga anggotanya mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan terbaru melalui literatur. Berikutnya, peningkatan pengetahuan didukung oleh lembaga, yaitu kemampuan organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan peningkatan pengetahuan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan anggotanya dan mengapresiasinya. Anggota organisasi yang memiliki pengetahuan dan menyumbangkan pengetahuannya kepada knowledge-based lembaga perlu mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang diterima dapat berupa peningkatan kompensasi material maupun promosi pangkat atau jabatan. Selanjutnya, mengelola pengetahuan sebagai aset. Maksudnya, dalam organisasi, aset dapat berbentuk barang berwujud maupun barang tak berwujud. Pengetahuan merupakan aset tak berwujud yang harus diperlakukan sebagai aset berwujud, yaitu dapat diukur.
Saya Amelia Nuraini dengan NIM A320210054 akan menjelaskan presentasi selanjutnya, yaitu tentang indikator keberhasilan manajemen pengetahuan. Ada 8 indikator. Yang pertama, knowledge driven culture, menciptakan budaya organisasi yang didorong oleh pengetahuan. Knowledge worker, mengembangkan knowledge worker melalui kepemimpinan manajemen senior. Yang ketiga, collaborative knowledge sharing, menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Yang keempat, ada learning organization, yaitu menciptakan suatu organisasi pembelajar. Value based on knowledge, memberi nilai tambah berdasarkan pengetahuan pelanggan. Transforming enterprise knowledge into organization wealth, mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai tambah untuk pemegang saham. Kemudian yang ketujuh, knowledge based product service solution, menyajikan produk jasa berbasis pengetahuan. Yang terakhir, maximizing enterprise intellectual capital, yaitu memaksimalkan modal pengetahuan perusahaan atau organisasi. Dari ke-8 indikator tersebut, ada subindikator dari masing-masing. Dari indikator menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan, subindikatornya meliputi mengembangkan visi dan strategi organisasi berbasis pengetahuan, menentukan dan menetapkan kompetensi inti organisasi, merancang struktur organisasi dan hubungan-hubungan, menciptakan dan mengelola strategi sumber daya manusia berbasis pengetahuan, mengembangkan dan mengelola nilai-nilai organisasi atau core value berbasis pengetahuan. Kemudian untuk indikator mengembangkan knowledge worker melalui kepemimpinan manajemen, subindikatornya meliputi mengembangkan dan menyebarkan gaya manajemen dan penerapan pengetahuan, menyediakan dukungan perusahaan dalam bentuk finansial maupun non-finansial untuk mengelola pengetahuan, mendorong dan mendukung implementasi strategi pengetahuan, mengakui atau menghargai knowledge leader, mengembangkan dan melatih manajemen kepemimpinan. Untuk indikator menyajikan produk jasa solusi berbasis pengetahuan, subindikatornya meliputi mengembangkan dan menyebarkan strategi inovasi dan penciptaan pengetahuan organisasi, mengembangkan dan melatih para pekerja dalam inovasi dan pengembangan ide, melibatkan pelanggan dan supplier dalam pengembangan produk dan pelayanan berbasis pengetahuan, mengelola proses produksi dan pelayanan berbasis pengetahuan, meningkatkan atau memperluas pengetahuan organisasi. Untuk indikator memaksimalkan modal intelektual perusahaan, subindikatornya meliputi mengembangkan dan menyebarkan strategi modal intelektual organisasi, mengembangkan perangkat dan teknik untuk mengelola dan mengukur modal intelektual, mengelola dan memperluas modal intelektual, mengakui atau menghargai karyawan yang telah menambah modal intelektual organisasi, kemudian melindungi aset pengetahuan. Subindikator dari menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif, ada mengembangkan dan mengelola pemasukan atau pengumpulan, pengkategorian, dan penggunaan pengetahuan, memetakan sumber daya pengetahuan di seluruh organisasi, mengubah pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi, menciptakan sistem mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan dan best practical internal dan eksternal, dan menyediakan program informasi teknologi untuk berbagi pengetahuan. Subindikator dari menciptakan suatu organisasi pembelajar, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran organisasi, mengembangkan kolaborasi untuk percepatan pembelajaran, mengubah pengetahuan individu menjadi pengetahuan perusahaan, mengembangkan infrastruktur perusahaan pembelajar, dan coaching and mentoring. Subindikator
dari memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan, yaitu ada mengembangkan dan menyebarkan strategi organisasi yang memberi nilai tambah bagi pelanggan, membuat dan mengelola profil atau peta pelanggan berdasarkan nilai tambah, membuat customer values chain, mengembangkan dan mengelola database pelanggan, mengembangkan atau mendapatkan perangkat atau teknik untuk mengumpulkan dan mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan pelanggan. Subindikator dari mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai bagi pemegang saham, yaitu ada mengembangkan dan menyebarkan strategi organisasi berbasis pengetahuan untuk memberi nilai tambah bagi pemegang saham, memetakan dan mengembangkan rangkaian-rangkaian nilai tambah pengetahuan, mengelola dan mengukur rangkaian-rangkaian nilai tambah pengetahuan, mengukur perubahan nilai tambah pemegang saham organisasi, dan melaporkan nilai-nilai tambah berbasis pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.